kudanya haus, ya, thirsty horse. Dia bisa haus, bisa juga nggak haus, ya, bisa aja dia sedih atau bisa aja dia kepanasan gitu ya. Tapi di sini dianalogikan dia haus. Ini sebenarnya adalah identifikasi persoalan atau identifikasi mimpi yang mau kita lakukan. Lalu kita melihat ternyata di situ ada sumber mata air yang ada di sekitar situ. Ada resources. Kalau kita mungkin ada budget. Kalau kita punya persoalan, kemudian kita punya resources ini. Resources itu nggak cuma dana ya, tapi juga kita punya tenaga ini, kita punya keahlian di sini, kita punya jaringan yang jagoan di sini, gitu ya. Jadi kita resources itu mungkin mesti di list, tidak hanya terkait dengan dana. Terus kemudian apa yang melakukan berikutnya? Karena asumsinya, ini asumsi ya. Asumsinya si kuda ini, kita baca di bawah. Asumsi si kuda ini haus dan kemudian ternyata ada mata air, sumber mata air. Kemudian dia membawa si kuda ini untuk minum di mata air tersebut. Ini yang namanya aktivitas. Ya kita di bawah dulu. Dia belum diminum, suruh minum nih ya. Karena ini kan belum tentu dia haus, siapa tahu dia kepanasan, siapa tahu dia patah hati, siapa tahu dia ditinggal pacarnya, kita nggak tahu kan. Pokoknya tapi analoginya dia tuh haus, maka kemudian asumsinya dia haus, kemudian ada sumber mata air, kemudian dia dibawa sebagai aktivitas. Terus kemudian kita tunjukkan sama si kuda, hai kuda, kalau kamu haus, ini ada sumber mata air, silahkan minum. Ini di level output. Jadi setelah kita membawa dia, lalu kita bawa ke depan sumber mata air, lalu kita bilang ini adalah sumber mata air yang bisa supaya kamu nggak haus, silahkan minum. Kemudian sebenarnya disinilah testing di mana asumsi kita benar atau tidak. Kalau benar dia haus, maka dia minum. Kalau dia patah hati, dia nggak perlu minum ya. Dia perlu ditemuin sama pacar yang baru atau ditemuin sama kuda yang lain. Gitu. Tapi kalau dia haus, maka dia minum. Kemudian dia minum di sini. Ini adalah outcome, sesuatu yang di luar kapasitas kita, tapi kalau kita melakukan informasi yang benar, kita punya asumsi yang benar, kita punya perhitungan yang tepat, maka dia akan minum, ya. Dan kemudian impactnya, dampaknya adalah dia bahagia, happy horse. Tapi kan happiness ini bukan sesuatu yang bisa kita kontrol kan, karena kebahagiaan itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan benar. Tidak bisa kita dikte dari awal. Tanggung jawab kita sebagai orang yang punya mimpi, tanggung jawab kita sebagai orang yang punya proposal atau bikin perencanaan, itu berada di 3 level awal. Pertama adalah tantangan atau problemnya atau mimpi yang mau dilakukan, jadi put it in narrative, tulis dalam tulisan. Kedua, bagaimana rangkaian aktivitas yang kita lakukan, dan kemudian dampak dari aktivitas yang segera dihasilkan dari aktivitas itu. Itu adalah 3 hal yang bisa kita kontrol. Kalau 3 hal itu salah, jangan nyalahin siapa-siapa, itu salah kita sendiri. Salah lo sendiri kenapa lo tidak bikin aktivitas yang benar, salah lo sendiri kenapa tidak melakukan hal yang benar. Itu adalah 3 hal yang di bawah kontrol kita untuk punya tanggung jawab. Kemudian level berikutnya adalah outcome, dampak dari kegiatan. Jadi kalau di proposal yang gampang, misalnya kita mau memperkuat kapasitas guru TIK di Aceh. Di mana? Di sebuah wilayah, jangan di Aceh, bisa di mana? Banda Aceh gitu ya. Di kota Banda Aceh. Kita mau memperkuat kapasitas guru TIK di kota Banda Aceh. Itu tantangan pertama. Tapi terus kita kan cari tahu kan, sebenarnya yang guru-guru itu butuh sebenarnya TIK yang mana sih? TIK pembelajaran, TIK untuk SD, TIK untuk SMP, TIK literasi dalam konteks pemahaman ideologi gitu, atau TIK teknis yang kayak kemarin Mas Valens belajar DNS, TIK yang mana yang dibutuhkan? Itu kan sebenarnya kemudian kita membreakdown kebutuhannya. Ternyata kemudian ditemukan oleh TIK, ternyata guru-guru ini butuh TIK untuk mengajari mengenai keamanan data pribadi. Keren banget ya, ternyata guru-guru ini perlu tahu mengenai menjaga keamanan data pribadi. Lalu dibuatlah rangkaian aktivitas.